Halo semua, gimana kalau saya bilang, spreadsheet kosong yang biasa Anda lihat itu bisa kita sulap jadi sistem manajemen bank sampah yang canggih? Nah, disinilah kita akan bahas tuntas, langkah demi langkah, cara memasang dan memakai aplikasi GoBank Sampah. Siap-siap ya? Pertanyaannya simpel aja sih, siap nggak bikin bank sampah Anda jadi digital? Dan cuma butuh waktu beberapa menit. Mungkin kedengarannya mustahil atau ribet ya, tapi tenang. Saya di sini bakal tunjukin kalau prosesnya itu gampang banget. Yuk kita mulai aja. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari perkenalan singkat, lanjut ke 5 langkah instalasi, terus setup admin pertama kali, masuk ke operasional harian, dan diakhiri dengan cara cek laporan. Semuanya sudah diurutkan biar gampang diikuti. Nah, kita masuk ke bagian pertama. Jadi apa sih GoBank Sampah ini? Konsepnya tuh unik banget. Dia pakai Google Sheet, ya Google Sheet biasa yang ada di Google Drive Anda, sebagai otaknya, sebagai database-nya. Dan yang paling keren, nanti semuanya itu bakal dibikinin otomatis. Anda nggak perlu pusing. Jadi intinya GoBank Sampah itu aplikasi yang super hemat dan gampang banget dipasangnya. Bayangin aja, ini cara cerdas buat ngelola bank sampah pakai alat yang udah kita kenal semua, Google Sheets. Jadi nggak perlu lagi tuh mikirin biaya server mahal atau harus jago coding. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, instalasinya. Eits, jangan takut dulu dengar kata instalasi. Ini cuma 5 langkah simple kok, dan kita bakal lakuin bareng-bareng. Gampang, saya jamin. Yuk, kita mulai. Ini dia nih, 5 langkah saktinya. Pertama, siapin kanvasnya, yaitu Google Sheet. Kedua, buka dapurnya, si editor script. Ketiga dan keempat, kita tinggal copy paste kode otak dan wajahnya. Terakhir, jalankan setup otomatis dan publish. Simple kan? Langkah 1 dan 2 ini beneran cuma pemanasan. Serius, gampang banget. Anda tinggal bikin Google Sheet baru, kasih nama apa aja, terus klik menu ekstensi, lalu pilih App Script. Udah, gitu doang. 2 langkah beres. Lanjut, kita masukin nyawanya. Tenang, ini cuma soal copy paste. Ada 2 file. Code.js, anggap aja ini otaknya yang ngurusin semua proses di belakang layar. Terus ada index.html, ini wajahnya alias tampilan antarmuka yang nanti kita lihat. Tinggal salin, tempel, beres. Nah, otak dan wajahnya udah kepasang. Sekarang bagian paling serunya nih. Langkah kelima yaitu setup otomatis. Ini dia momen sulapnya, di mana skrip yang tadi kita tempel bakal kerja sendiri buat ngebangun semua database-nya. Di langkah terakhir ini, ada 4 hal kecil yang perlu kita lakukan. Pertama, di bagian atas, pastiin fungsi yang dipilih itu setup database. Kedua, klik tombol run atau jalankan. Nanti bakal muncul permintaan izin. Nah, itu yang ketiga, otorisasi. Dan terakhir, kita deploy. Khusus soal izin, kita bahas sekarang ya. Nah, nanti bakal muncul jendela peringatan kayak gini. Jangan panik, jangan kaget. Ini tuh normal banget. Google cuma mau mastiin, beneran nih kamu ngizinin skrip ini buat ngutak-ngatik spreadsheet kamu. Ini cuma prosedur keamanan biasa kok. Intinya, kita cuma ngasih izin aplikasi yang baru kita bikin ini buat ngelola rumahnya sendiri, yaitu si Google Sheet itu. Caranya gampang, klik Advance atau lanjutan, terus klik buka project, dan terakhir, klik izinkan atau allow. Simsalabim. Coba deh, sekarang Anda balik ke tab Google Sheet-nya. Lihat kan? Tiba-tiba muncul banyak sheet-sheet baru di bawah. Ada sheet nasabah, sampah, transaksi. Nah, itulah database Anda. Udah jadi, otomatis. Keren kan? Oke, kita udah di garis finish. Langkah pamungkasnya adalah mempublish atau mendeploy aplikasi ini. Caranya klik deploy, pilih new deployment. Nah, yang paling penting nih, di bagian akses, pastikan Anda pilih anyone atau siapa saja. Kenapa? Supaya aplikasinya bisa dibuka sama siapa aja lewat link, kayak website biasa. Dan tada, selesai. Sistem akan ngasih Anda sebuah URL atau link. Nah, link inilah kunci menuju aplikasi bank sampah Anda yang baru. Copy linknya, simpan baik-baik. Selamat, aplikasi Anda sudah online. Aplikasinya udah jadi, rumahnya udah berdiri. Sekarang saatnya kita isi perabotan dan kasih sentuhan pribadi. Kita akan lakukan beberapa pengaturan awal biar aplikasi ini jadi benar-benar milik bank sampah Anda. Untuk login pertama kali gampang banget. Username-nya admin, password-nya admin123. Nah, tugas pertama Anda setelah masuk, langsung cari ikon gerigi atau roda gigi, itu menu pengaturan. Ganti password-nya, ini penting buat keamanan. Di situ juga isi info bank sampah Anda, kayak nama, alamat, nomor telepon. Nanti info ini otomatis muncul di semua strok, jadi kelihatan profesional. Oke, sebelum kita mulai terima setoran, kita harus isi kamusnya dulu.
namanya data induk atau master data. Ada 3 hal penting. Pertama, jenis sampah. Masukin semua sampah yang Anda terima. Misalnya, kardus, botol plastik, dan jangan lupa harganya per kilo. Kedua, data nasabah. Daftarkan semua anggota di sini. Ketiga, kategori dana. Ini buat pencatatan keuangan. Misalnya ada kategori penjualan ke pengepul atau biaya listrik. Sip, persiapan selesai. Sekarang kita masuk ke aktivitas sehari-hari. Gimana sih cara pakai aplikasi ini pas ada nasabah datang? Yuk kita lihat alur kerja buat kasir atau admin setiap harinya. Prosesnya ini mirip banget kayak kasir di supermarket, tapi yang di-scan itu sampah. Gampang banget. Nasabah datang, Anda tinggal 1. Buka menu transaksi. 2. Cari dan pilih nama nasabahnya. 3. Masukin sampah apa aja yang disetor ke keranjang. 4. Klik proses transaksi. Udah deh, stroke-nya langsung jadi. Cepet banget. Nah, kerennya lagi, halaman transaksi ini punya 2 fungsi. Kalau setor, ya kita masukin item sampah ke keranjang, dan otomatis saldo nasabah nambah. Tapi kalau nasabah mau tarik saldo, tinggal ganti aja modenya. Nggak perlu masukin item, cukup ketik jumlah uangnya, klik proses, dan saldo nasabah langsung berkurang. 1 halaman, 2 fungsi. Efisien banget. Semua data transaksi yang kita masukin setiap hari itu nggak sia-sia. Disinilah keajaibannya. Aplikasi ini secara otomatis mengubah catatan harian jadi laporan yang gampang dibaca. Jadi kita bisa lihat gambaran besarnya. Gimana sih kondisi keuangan bank sampah kita? Dan ini nih salah satu fitur favorit semua orang, buku tabungan digital. Anda tinggal pilih nama nasabah dan langsung muncul riwayat transaksinya. Lengkap, persis kayak lihat mutasi rekening di bank. Ada tanggal, keterangan, uang masuk, kredit, uang keluar, debit, dan saldo akhirnya. Semuanya jadi transparan dan jelas banget buat nasabah. Jadi begitulah perjalanannya. Dari sebuah Google Sheet yang kosong, sekarang kita punya sistem bank sampah yang lengkap dan fungsional. Ini bukan cuma soal teknologi loh, ini adalah alat pemberdayaan untuk komunitas Anda. Nah, pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa atau tidak, tapi setelah